Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Levia, NIM 39 dari Matematika B, Makul Metodologi Pembelajaran Matematika. Di sini saya akan menerangkan mengenai pendekatan open-ended. Kali ini kita akan menerangkan mengenai karakteristik, sintaks pembelajaran, kelebihan, dan kekurangan dari pendekatan open-ended. Yang pertama yaitu karakteristik. Sebelum ke karakteristik, saya akan menjelaskan tentang sejarah. Sejarah mengenai pendekatan open-ended yang disajikan berikut ini dikembangkan berdasarkan tulisan Becker dan Shimada pada tahun 1997 berjudul The Open-Ended Approach, a New Proposal for Teaching Mathematics. Antara tahun 1971 dan 1976, para ahli pendidikan matematika negara Jepang melakukan serangkaian penelitian yang berfokus pada pengembangan metode evaluasi untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pendidikan matematika. Setelah mengetahui sejarah dari open-ended, kita akan menerangkan mengenai karakteristik pendekatan open-ended. Dalam Afghani tahun 2014, Noda merumuskan karakteristik yang mendasari pendekatan open-ended adalah sifat terbuka atau keterbukaan. Menurutnya, dalam pendekatan pembelajaran open-ended terdapat 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama yaitu process is open, yang kedua yaitu end product are open, yang ketiga yaitu always to develop are open. Yang pertama yaitu proses is open atau prosesnya terbuka. Maksud dari proses yang terbuka adalah masalah matematika berupa soal yang diberikan kepada siswa memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang kedua, end product are open atau hasil akhirnya terbuka. Hasil akhir yang terbuka berarti masalah matematika berupa soal memiliki tipe jawaban yang banyak. Yang ketiga yaitu ways the develop are open atau cara pengembangan lanjutan terbuka. Artinya bahwa ketika siswa telah selesai menyelesaikan masalah, mereka dapat mengembangkan masalah yang baru dengan mengubah kondisi masalah yang ada di awal. Selanjutnya yang kedua yaitu sintaks pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama orientasi. Guru mengecek pengetahuan awal siswa mengenai kubus dan balok. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu menghitung volume kubus dan balok. Guru memotivasi siswa untuk selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok bisa terdiri dari 3-5 orang siswa. Bagian kelompok diusahakan harus heterogen. Guru memberikan motivasi lanjutan kepada siswa. Siswa diminta untuk menyebutkan hal-hal atau contoh khusus di kehidupan sehari-hari mereka yang memiliki hubungan dengan materi ajar volume kubus dan balok. Siswa mempersiapkan media pembelajaran yang telah mereka buat secara berkelompok di luar jam sekolah. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Setiap kelompok menyediakan 36 kubus satuan. Setiap kelompok mendapatkan lembar kerja siswa atau LKS. LKS yang disediakan oleh mengarahkan siswa beraktivitas dengan media kubus satuan secara berkelompok. Misalnya, buatlah bentuk model-model kubus lainnya yang bisa dibentuk dari 36 kubus satuan yang tersedia. Berapa jumlah kubus satuan yang diperlukan untuk membuat kubus-kubus lain tersebut? Terus yang ketiga, buatlah bentuk berbagai model balok yang menggunakan 36 satuan yang tersedia. Tiap model balok dibentuk harus menggunakan 36 satuan kubus yang tersedia. Yang keempat, catatlah pekerjaan kelompok pada lembar yang telah disediakan. Misalnya, model kubus yang dibuat, panjang, lebar, tinggi, dan jumlah total balok satuan, dan seterusnya. Untuk yang model balok dan buat itu sama dengan yang
dibuatlah kubus, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan jumlah total balok satuan. Yang ketiga yaitu pemberian bimbingan. Setiap kelompok melakukan diskusi dan bekerja sama dalam menyelesaikan soal LKS. Setiap kelompok mempunyai kebebasan untuk mengkonklusi model kubus dan balok yang lain dengan menggunakan balok yang satuan yang tersedia. Guru berkeliling untuk mengawasi pekerjaan siswa. Guru memberikan arahan serta bimbingan kepada siswa dan menggunakan media dan pengerjakan LKS supaya siswa tidak salah arahan. Setiap kelompok mencatat hasil pekerjaan mereka pada lembar yang telah disediakan. Yang keempat yaitu pengembangan dan presentasi. Setiap kelompok melakukan diskusi serta pengembangan lebih lanjut mengenai hasil pekerjaan kelompok masing-masing. Setiap kelompok membuat kesimpulan dari hasil pekerjaan yang selanjutnya akan menjadi bahan presentasi. Selanjutnya, setiap kelompok menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya kepada kelompok lain. Setiap siswa atau kelompok bisa memberikan tanggapan terhadap penyampaian hasil pekerjaan kelompok lain. Dan yang terakhir yaitu langkah analisis dan evaluasi. Siswa bersama guru melakukan refleksi terhadap proses belajar yang telah digunakan serta hasil belajar yang diperoleh siswa. Guru melakukan evaluasi untuk mengecek pemahaman siswa terhadap materi ajar secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelebihan dari pendekatan open-ended. Kelebihannya dari pendekatan open-ended, guru memberikan permasalahan kepada siswa yang solusinya tidak terlalu ditentukan hanya melalui satu jalan. Guru harus memanfaatkan keragaman cara atau prosedur yang ditempuh siswa dalam memecahkan masalah. Hal tersebut akan memberikan pengalaman pada siswa dalam menentukan sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir matematik yang telah diperoleh sebelumnya. Jika analisis berdasarkan teori-teori yang ada, maka ada beberapa keunggulan dari pendekatan ini. Antara lain, yang pertama, siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesepakatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara pendekatan diri. Yang keempat, siswa mendorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Dan yang terakhir yaitu siswa memberikan banyak pengalaman, baik melalui temuan mereka sendiri atau teman dalam menjawab permasalahan. Setelah kita mengetahui kelebihan, kita juga akan mengetahui kekurangan dari pendekatan open-ended. Adapun kelemahan yang muncul antara lain, yang pertama, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Seringkali siswa menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana cara merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, karena jawabannya bersifat bebas, maka siswa kelompok pandai seringkali merasa atau cemas bahwa jawabannya tidak akan memuaskan. Yang keempat, terdapat kecenderungan bahwa siswa merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Namun dari kelemahan tersebut tidak perlu dijadikan permasalahan yang serius. Jangan sampai calon guru terlalu berfokus pada kelemahannya sehingga keberatan untuk menerapkan pendekatan ini. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.